Oke, kita terusin materinya ya. Di sini yang akan dibahas adalah konsep dari penerapan baris dan deret. Ada bunga simpanan. Nah, bunga simpanan terdiri dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, bunga tunggal adalah metode imbalan jasa bunga yang dihitung berdasarkan modal awal atau modal pokoknya saja. Nah, di rumusnya ini MN sama dengan M0 ditambah bunga. Nah, MN itu modal setelah memperoleh bunga. M0 adalah modal awalnya. Nah, untuk bunga rumusnya adalah M0 dikali I dikali N. Nah, I-nya itu adalah persentase bunganya, lalu N-nya itu periodenya. Nah, maka bisa kita sederhanakan rumus yang ini. Untuk mencari MN-nya adalah M0 dikali 1 plus IN. Kan sama-sama ada M0 ya. Jadi M0-nya simpan di depan. M0 dikali 1 adalah M0. M0 dikali 1 dikali IN adalah M0 IN. Gitu. Nah, untuk mencari bunganya aja berarti rumusnya cuma ini. M0 dikali I dikali N. Nah, M0 itu nilai modal periode ke N. Lalu M0 itu modal awal. I-nya persentase, N-nya adalah periodenya. Tuh. Nah, untuk bunga majemuk itu adalah metode imbalan jasa bunga yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Tuh. Nah, bisa lihat dari ilustrasi ini. Nah, misalkan nih, bulan pertama, ini M0 ditambah M0 dikali I. Maka rumusnya M0 dikali 1 ditambah I. Nah, ini adalah bunganya ya. Untuk bunganya. Ini modal awal. Nah, pada bulan kedua, itu cara menghitungnya, ini kan M0. Nah, untuk M2-nya, M1 ditambah M1 dikali I. Nah, M1-nya adalah M0 dikali 1 plus I. Maka diperoleh rumus M2-nya adalah M0 dikali 1 plus I pangkat 2. Gitu. Nah, sekarang M3. Nah, M3 diperoleh dari M2. Ini periode bunga berjalan. Artinya periode bunga berjalan itu dia setelah modal ditambah bunga untuk bulan selanjutnya atau periode selanjutnya itu dijadikan modal awalnya gitu. Jadi modal awalnya untuk M3 itu si M2-nya. Tuh M2 ditambah M2 kali 1. Nah, ini rumus dari ini. M0 plus bunga. Maka M2 dikali 1 plus I. Nah, M2-nya adalah ini. M0 dikali 1 plus I pangkat 2. Maka M0 dikali 1 plus I pangkat 3. Nah, bisa kita tarik kesimpulan kalau M1-nya M0 dikali 1 plus I, M2-nya M0 dikali 1 plus I pangkat 2, sedangkan M3-nya M0 dikali 1 plus I pangkat 3, berarti rumus umumnya bisa kita tulis adalah M0 dikali 1 plus I pangkat N. Jadi kalau di sini N-nya 5, maka di sini N-nya juga 5. Gitu. Keterangannya sama ya. M-nya itu nilai modal periode ke N, M0-nya modal awal, I-nya persentase bunga, N-nya adalah periode pembungaan. Kalau N-nya di sini dikali, kalau di sini N-nya jadi pangkat. Bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh soal ya.
Nah, ini untuk menghitung bunganya saja. Soal nomor 1. Uang sebesar 100 juta disimpan di bank dengan suku bunga 9,6% per tahun dengan sistem bunga tunggal. Hitunglah besar uang tersebut beserta bunganya setelah 4 bulan. Nah, kita menggunakan konsep bunga tunggal untuk menghitung soal yang nomor 1 ini. Nah, dari soal ini diketahui M0-nya adalah 100 juta, lalu suku bunganya adalah I. I-nya 9,6% per tahun. Nah, yang ditanya itu besar MN-nya atau besar uang plus bunga setelah 4 bulan, maka N-nya adalah 4 bulan. Nah, kita menggunakan rumus bunga tunggal MN sama dengan M0 dikali 1 plus IN. Ini per tahun, yang dicarinya bulan. Berarti MN atau MN sama dengan 100 juta dikali 1 ditambah 9,6 per 100, ini kan persen, jadi per 100 ya, dikali 4 per 12. Kenapa per 12? Karena bunganya dia per tahun, bukan per bulan, maka dia per 12. Jika I-nya dia per bulan, maka tinggal dikalikan 4 saja. Seperti itu. Oke, kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ini kan bisa disederhanakan ya. 4 dan 12 ini jadi 3. Ini dengan ini jadi 3,2. Oke, jadi MN sama dengan 100 juta dikali 1 plus 0,032. Nah, 1 tambah 0,032 adalah 1,0,32 ya. Lalu dikalikan 100 juta adalah 103.200.000. Nah, jadi ini besar uang yang disimpan setelah 4 bulan menggunakan konsep atau sistem bunga tunggal. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Seseorang meminjam uang atau modal setelah jangka waktu 2 tahun, modal itu harus dikembalikan 1,5 kali modal semula. Berapa suku bunga per bulan yang dibebankan pada peminjam? Nah, yang diketahui adalah N-nya itu 2 tahun atau 24 bulan. Lalu dikembalikannya harus 1,5 kali modal semula. Berarti MN-nya itu 1,5 dari M0. Nah, yang ditanya I-nya, suku bunga per bulan. Berarti I tapi per bulan. Nah, karena dia mintanya per bulan, maka N-nya dari 2 tahun dikonversikan jadi bulan. Jadi 24 bulan. Nah, di sini menggunakan bunga tunggal. Berarti MN sama dengan M0 dikali 1 plus IN. MN-nya adalah 1,5 M0. Nah, ini pecahan campuran bisa juga dijadikan pecahan biasa ya. Nah, 2 dikali 1, 2, ditambah 1, 3. Jadi 3 per 2 M0 sama dengan M0, 1 ditambah I yang dicarinya, jadi tetap ditulis, dikali N-nya itu 24.
Oke. Nah, ini kan sama-sama M0. Bisa kita coret kan? Ruas kiri dan ruas kanan. Maka menghasilkan 3/2 sama dengan 1 plus 0,24I. Nah, ini I-nya, satunya kita ke ruas kiri. Jadi, 3/2 dikurang 1 sama dengan 0,24I. Nah, satunya bisa dirubah menjadi 2/2. Ini jadi 2/2. 3/2 dikurang 2/2 adalah 1/2 sama dengan 0,24I. Maka I-nya adalah setengah dibagi 0,24 menghasilkan 2,083. Nah, ini adalah suku bunga per bulannya. Gitu. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga. Charles mempunyai utang setelah 8 bulan besarnya menjadi 228 juta dan dikenakan suku bunga tunggal sebesar 15% per tahun. Berapa nilai utang awal Charles? Oke, berarti yang diketahui dari soal ini adalah M8-nya itu 228 juta. Lalu N-nya itu 8 bulan. I-nya adalah 15% per tahun. Yang ditanya adalah M0-nya. Kita gunakan rumus bunga tunggal. Mn sama dengan M0 dikali 1 plus IN. Jadi Mn-nya kita masukkan 228 juta sama dengan M0 dikali 1 ditambah I-nya itu kan per tahun. Jadi 15/100 dikali 8/12. Nih, kan bulan, ini untuk tahun. Jadi 8/12. Nah, kita operasikan yang dalam kurung. Jadi 228 juta sama dengan M0 dikali 1,1. Nah, ini kan gini ya. Ini dan ini. Dua. Ini 2. Ini 3. Ini 2. Ini 50. 15 dan 3. Ini sisa 5. 5 dan 50, di sini sisa 10. Nah, jadi 1,1. Maka M0-nya adalah 228 juta dibagi 1,1. Maka M0-nya adalah 207.272.727,27 rupiah. Oke, gitu ya cara mencari M0. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Pak Broto menyimpan uang sebesar 600 juta di bank dengan sistem bunga majemuk sebesar 21% per tahun. Hitunglah besar uang Pak Broto setelah 6 bulan dan besar bunga yang diterima Pak Broto setelah 6 bulan. Oke, berarti yang diketahui adalah M0-nya 600 juta. Ini tinggal tambahin 0-nya 3 ya. Lalu N-nya 6 bulan. Ini coret aja biar gak bingung. Lalu I-nya adalah 21% per tahun. Nah, berarti kalau per bulan adalah 0,0175 per bulan nih. Nih I-nya. Lalu yang ditanya adalah M6 dan B6.
Nah, di sini menggunakan sistem bunga majemuk. Berarti rumusnya adalah MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, yang ditanya itu M6. Berarti M6 sama dengan 600.000 dikali 1 ditambah ini I-nya. 0,0175 pangkat 6. Nah, lalu M6 sama dengan 600.000 dikali 1,0175 pangkat 6. Diperoleh M6-nya adalah 665.821,41 rupiah. Oke, setelah kita dapat modal setelah 6 bulan plus bunganya dengan sistem bunga majemuk, yang ditanya yang kedua adalah besar bunga yang diterima Pak Broto setelah 6 bulan. Nah, cara mencarinya adalah BN sama dengan MN dikurang M0. Nah, BN itu kan berarti 6 ya. B6 sama dengan M6 dikurang M0. M6-nya kan 665.821,41 rupiah. Dikurang M0-nya 600.000. Maka B6-nya adalah 65.821,41 rupiah. Gitu. Ini modal keseluruhan plus bunga, ini bunganya tinggal dikurang aja dengan modal awal. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Pak Andre mendepositokan uang sebesar 400 juta dengan suku bunga majemuk sebesar 20% per tahun. Pak Andre menghendaki nilai akhir uang tersebut menjadi 2 kali lipat dari nilai uang yang didepositokan. Berapa lama uang tersebut harus didepositokan oleh Pak Andre? Jadi yang diketahui adalah M0-nya 400.000. Lalu MN-nya itu 2 kali lipat, berarti 2 kali M0. Lalu I-nya itu 20% per tahun, atau 0,2. Yang ditanya N-nya itu berapa? Maka rumus MN-nya dengan bunga majemuk. MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, MN-nya kita ganti jadi 2M0 sama dengan M0 dikali 1 plus 0,2 pangkat N. Nah, M0 ini kan sama-sama ada M0, ini coret. Jadi 2 sama dengan 1,2 pangkat N. Nah, ini kan susah ya untuk cari akar N-nya. Nah, kita kalikan dengan logaritma. Semua ruas kita logkan. Jadi, log 2 sama dengan log 1,2 pangkat N. Nah, diperoleh log 2 sama dengan N dikali log 1,2. Jadi, pangkatnya dia turun. Nah, berarti N-nya adalah log 2 dibagi log 1,2. Nah, cara mencari logaritmanya bisa menggunakan kalkulator. Jadi, N sama dengan 0,3010 per 0,07918 menghasilkan 3,8. Nah, ini kan ininya per tahun ya. Jadi, 3,8 tahun bisa dibulatkan menjadi 4 tahun. Jadi, Pak Andre ingin 2 kali lipat modalnya, harus nabung selama 4 tahun. Gitu. Ini contoh soal mengenai bunga simpanan. Oke. Nanti kita lanjut ke anuitas ya.